Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Dewan Juri. Perkenalkan kami dari kelas 8F akan menampilkan drama yang berjudul Calon Arah. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanam padi. Tempat itu bernama Desa Jiran yang masih termasuk di dalam wilayah Kerajaan Dah. Tepat di ujung desa tinggal seorang pria dan anak gadis. Mereka adalah Ki Rangga yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon anak dan Ratna Manggali sang anak. Wajah sinis Ki Rangga membuat penduduk sekitar enggan untuk bertenggang di pondoknya. Sifat ibu dan anak itu berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah lembut. Namun, banyak laki-laki tak berani mendekatinya karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang. Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Ki Rangga mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga. Sang Dewi kesesatan untuk membalas dendam. Meskipun dia tak tahu harus dilampiaskan kepada siapa, karena pembunuh suaminya tak pernah terlacak. Dendam kesumat ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasing. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya berkesedih memikirkan tentangnya. Dia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Dia penganut ilmu dari aliran yang sama dengan Ki Rangga dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai. Wah, hai gadis ayu, di mana rumah Ki Rangga? Aku ingin menyampaikan amanat guruku. Rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana. Dengan malu-malu, Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta. Tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya. Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu. Buyarlah semedi Ki Rangga. Dengan kening berkerut, Ki Rangga keluar. Setelah melihat Widyasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu. Inilah calon menantuku. Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Ki Rangga. Dewi Durga menyampaikan jimat ini untukmu. Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Ki Rangga langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang Widyasta di hadapannya dari ujung rambut sampai ujung kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab. Ini beruntung diriku bisa mendapatkan gadis secantik Ratna Manggali. Akhirnya impianku akan segera terwujud. Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat Widyasta yang sering menggoda wanita lain. Kurang ajar sekali, gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu.
Mereka ingin Ratna Manggali mendapatkan suami dari pemuda baik-baik, bukan dari aliran yang sesat. Ayo panggil teman-teman, kita tunggu Widyasta di pasar. Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis. Ini gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku. Awalnya, gadis tersebut tidak begitu menghiraukannya. Akan tetapi, sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sebelumnya amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung 1 lawan 1. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat teman tak berdaya terkapar di tanah, keduanya memberi pulang. Mereka mengenal Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang banyak. Akhirnya, dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para penghulu desa membawa badan Widyasta untuk dibawa keluar desa. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia mengeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jirah. Calon menantuku tewas. Awas, tunggu kemalasanku, tak tahu diri. Rasakan ganas ilmuku, rasakan denam calon arang. Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga. Sabar Bu, Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau Ibu marah. Tahanlah Bu. Kirangda mulai membakar jimatnya. Kirangda berubah menjadi calon arang. Melihat wujud ibunya yang seperti mahkota, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya. Calon arang murka menuju ke pemukiman warga dan memegang wadah mematikan. Asap hitam menyelimuti seluruh penduduk desa hingga menyebar ke seluruh daerah. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah. Kemarin desa itu aman-aman saja, salah-salahnya juga akan panen, dan rakyat dalam keadaan damai. Tidak mungkin. Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar, dengan cepat menyerang desa Jirah. Mendengar beritanya itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju desa Jirah. Saat memasuki wilayah desa, sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat dan gersang. Sumur-sumur kering, hewan ternak mati tanpa sebab, serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu orang menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda si calon arang. Raja Airlangga itu memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap sang Prabu Airlangga. Kirangda sombong. Dia terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali, dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya. Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba, Ratna Manggali. Calon suaminya telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa. Apa benar apa yang dikatakan ibumu?
Ratna Manggali? Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidaklah salah. Karena Widyasta emang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah. Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berpengerai buruk. Dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali untuk diajak pulang sambil mengucapkan sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Airlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu karena hanya saat tidur ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Raja mengutus 2 orang melatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. Ketika 2 orang utusan raja tersebut akan membuka pintu kamar suci, musuh Kirangda dengan wujud calon Arab. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon Arab dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar. Aku tak terkalahkan, katakan pada ragamu, dia sendiri yang harus mengalahkanku. Gemar suara calon Arab terdengar memecah malam hingga sampai ke penjuru negeri. Calon Arab mengerahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk daerah. Aku akan terus melakukan ketentraman berkalian karena sudah menyiksaku sepanjang hidupku. Bahkan sebagian prajurit kerajaan terkena sihir murid calon Arab. Katakan membacaku. Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Kemudian, Raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Sesampainya di padepokan Empu Barada, prajurit utusan itu menyampaikan pesan Raja dan bercerita tentang keadaannya saat ini. Setelah mendengar cerita itu, Empu Barada memikirkan cara untuk menghentikan Rangga, mantan muridnya yang sesat itu. Bahula, pergilah ke desa Jirah. Hentikan amukan Kirangda. Apakah saya mampu, Tuan Guru? Dekati anak Kirangda. Dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini para pemuda takut mendekati Ratna Manggali. Apa dengan cara ini wabah bisa dihentikan, Guruku? Sangat yakin, jika kau bisa menjadi menantu Kirangda, maka hatinya akan melunak, sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu. Baik, Guru. Aku akan melaksanakannya. Empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Setelah perjalanan panjang, ketika melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali. Permisi, apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah? Siapa kau? Kau bukan penduduk di sini. Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta. Saya Bahula, murid Empu Barada. Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu, Ratna Manggali terkejut. Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah. Saya tinggal di sini, Tuan. Diantaranya Bahula menuju tempat yang dimaksud. Hari pun sudah sore. Ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda, tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua. Apa mau anak muda? Saya Bahula, murid Empu Barada.
Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun. Akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini anakku. Bahula pun menyampaikan tujuannya datang hijrah. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dahulu, Kiranda sangat senang. Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria keren, berani melamar anakku. Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kiranda jika ibunya saja seperti ini. Ratna Manggali, kemarilah, temui calon suamimu. Keluarlah Ratna Manggali dari belakang. Ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula ternyata gadis yang ditemui sebelumnya akan dinikahi. Selama beberapa hari, pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar. Kiranda senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Geraha. Empu Barada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke Jirah guna menengok muridnya. Selama di perjalanan menuju Jirah, Empu Barada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa Jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, pendeta itu masih melihat sisa-sisa keganasan Kiranda. Sampailah Empu Barada di rumah Kiranda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Empu Barada di tengah keluarga ini membawa hikmah bagi Ratna Manggali. Karena Kiranda secara diam-diam mengikuti petuah yang disampaikan Empu Barada. Dia sudah jarang ke kamar sucinya untuk mengucapkan mantra-mantra jahatnya. Ratna Manggali sebenarnya juga sering membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar. Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia? Melihat aku sudah berumah tangga. Kiranda hanya diam mendengar ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam saat Kiranda tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok calon Arab. Makhluk itu marah kepada Kiranda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya Kiranda sakit. Dia merasakan ajalnya yang semakin dekat. Empu, aku ingin menghilangkan dosaku. Apakah kau ingin bertobat? Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini aku hidup diperbudak dendamku sendiri. Aku menyesal. Bahagialah anakku, ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menembusnya. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu mau kembali ke jalan yang benar. Di sebuah tanah lapang, Empu Barada dan Kiranda melakukan ritual penyucian. Empu Barada duduk bersihar sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kiranda terguncang. Semakin lama, guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon Arab. Calon Arab marah jika tubuh yang dihuninya itu disucikan. Empu Barada semakin giat membaca mantra. Calon Arab membakar tubuh Empu Barada, namun tidak mempan. Calon Arab semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Empu Barada. Serangan itu begitu gencar. Serangan calon Arab tak membuat Empu Barada terluka sedikit pun. Tiba-tiba, tubuh Empu Barada sudah mendekati calon Arab. Melihat musuhnya maju, calon Arab semakin ganas menyerang. Akan tetapi, semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sang Empu. Tubuh calon Arab terkepal jauh. Dia ini sangat membutuhkan tangan dan menyerang kembali. Karena calon Arab semakin ganas,
sang empu tak tinggal diam. Dengan ajaran kakinya, dia kembali membaca mata. Sorot mata empu berada mengeluarkan api. Api bersembunyi mengandung kuasa. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu. Sang dalang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu. Abu yang melepuh itu diambil oleh Barada, diletakkan di sebuah kain putih, kemudian dihidupkan kembali Kirangda. Tubuh Kirangda pun kembali, namun masih dalam keadaan pucat sama seperti sebelumnya. Kirangda meminta kepada sang empu untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar permintaan bersama itu, tubuh empu Barada mengeluarkan cahaya. Cahaya itu pun terus melebar dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya. Proses penyucian pun telah selesai. Saat itu pula tubuh Kirangda melemas dan jatuh ke tanah. Kirangda pun meninggal dengan tenang. Siang sudah tutup hari malam. Hujan turun membalas langit banyak dahi. Suara kini berjaya dan panas kembali tidur seperti sedia kala. Sekian penampilan dari kelas 8F, kami tutup dengan para pesan